Pemirsa, Malaysia yang telah menjadi tempat pembuangan limbah plastik dunia sudah mulai mengirim sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang ke negara-negara asalnya. Malaysia tahun lalu menjadi tujuan alternatif utama untuk sampah plastik setelah Cina melarang impor limbah tersebut yang mengganggu aliran lebih dari 7 juta ton limbah plastik per tahun. Sejak itu, Australia mengekspor bahan limbah ke Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Lusinan pabrik daur ulang muncul di Malaysia, banyak diantaranya tanpa izin operasi dan penduduk mengeluhkan kerusakan lingkungan. Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Australia termasuk pengekspor utama sampah plastik ke Malaysia. Menteri Energi dan Lingkungan Malaysia Yeo Bee Yin mengatakan, Malaysia sudah mulai mengirim kembali limbah ke negara asalnya. Ia menjelaskan negara-negara maju harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kirim. Ia juga mengancam akan mengirim limbah kembali. Salah satu tindakannya yaitu 5 kontainer pertama sampah plastik telah dikirim kembali ke Spanyol. Tadi tayangannya ya. Kalau kita lihat juga kan sebenarnya Indonesia ini juga salah satu pengguna sampah plastik bahkan ya yang 5 besar terbanyak. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Ini bukan suatu yang membanggakan ya, masuk 5 besar tapi sampah plastik. Nah, itu gitu harus ya. dikurangi atau kalau bisa ditiadakan. Betul, ya. karena kan memang di beberapa daerah pun sudah memberlakukan kebijakan-kebijakan tersebut ya. Benar. Semoga di semua daerah nantinya bisa tidak menggunakan belanja pakai kantong plastik. Aku juga udah nggak menggunakan sedotan plastik lagi. Oke, aku gitu, juga udah nggak operasi plastik lagi. Jangan, kamu udah ganteng. Oke, kita ke Ustadz, kalau tadi kita lihat tayangan mengenai sampah plastik, kita nggak usah ngebahas masalah negara lain, kita bahas Indonesia sendiri nih. Gimana sih Ustadz, prihatin nggak sih ngelihat kayak gitu? Emang luar biasa keadaan di negara kita, artinya masih minim sekali animo masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena itu balik lagi ke dalam kategori kebersihan tersebut. Termasuk daripada bersih hati, karena itu nyambungnya ke dalam hati. Rasulullah SAW telah bersabda dalam salah satu hadisnya, Inna fi jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Fa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Jika itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Nah, makanya bagaimana kita untuk menerapkan kebersihan di dalam secara lingkungan kita, maka yang paling utama Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbaiki hati kita. Karena hati itu poros. Bagaimana seluruh tubuh kita berjalan dengan baik, kalau mohon maaf lahir dan batin kalau hati kita nggak lahir daripada kebersihan hati tersebut. Berarti pertama banget harus bersihin hati, baru bisa menggerakkan semuanya gitu Ustadz ya. Kalau Terry hatinya udah bersih belum? Insya Allah selalu berusaha. Kan hidup berproses terus ya. Jadi kalau dulu mungkin masih dari segala hal, termasuk dalam kebersihan apapun ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kita lebih bersih dalam segala hal. Lahir batin ternyata bersih itu ya. Saya nanya satu cukup panjang ya. Curhat sama Ustadz ya. Ustadz ya, sampai ketawa di situ ya. Karena bersih itu juga proses banget gitu ya. Nah Ustadz tadi kan sebelum break sempat bertanya juga, kalau Rasulullah sendiri itu cara mencontohkan ke umatnya sendiri seperti apa sih dalam menjaga kebersihan? Baik, saking begitu konsennya kebersihan di dalam agama kita sampai dinyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Rasulullah SAW telah bersabda di dalam salah satu riwayatnya, hadis riwayat Baihaqi, Islam nadhifun, fatanazzafu, fa innahu la yadkhulul jannah nazifu. Kata Rasul SAW, Islam itu agama yang bersih. Kata Rasul SAW, kata Nabi Muhammad SAW, Islam agama yang bersih. Islam adalah agama yang bersih. Maka jagalah kebersihan tersebut, kata Rasulullah SAW. Bahkan saking konsennya dalam hadis tersebut Rasulullah menyatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bersih, kata Nabi Muhammad SAW. Karena dari bersih tersebut analoginya luas. Selain bersih daripada lingkungan kita, termasuk yang tadi dikatakan bahwa bersih dalam hati itu. Ketika kita bersih dalam lingkungan, bersih dalam pakaian kita, tempat ibadah kita, itu menopang ibadah kita kepada Allah. Tapi justru yang maju lebih dulu di hadapan Allah adalah kebersihan hati kita. Karena Rasulullah sendiri kan tidak pernah meninggalkan bersiwak ya. Betul. Ya, salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah bersiwak. Mungkin kalau sekarang, kalau di masyarakat saat ini lebihnya
sikat gigi gitu ya, kalau sikat memang tidak gigi, bersiwak betul. gitu ya. Jadi memang sikat gigi salah satunya disunahkan. mungkin Disunahkan oleh Rasulullah gitu ya. SAW. Oke, berarti memang Rasulullah pun juga mengajar kita untuk selalu menjaga kebersihan tadi ya. Iya, iya. Oke. Kalau menyampaikan Ustadz, menyampaikan kepada mungkin sekitar kita, keluarga kita dengan cara yang baik mengenai kebersihan ini seperti apa ya kalau Betul. dihubungkan dengan iman? Baik, ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan, alangkah baiknya kita sendiri yang terlebih dahulu mencontohkan kebaikan tersebut. Jadi kita nyontoh. Jadi Islam itu mengajarkan mau'idhah hasanah bil hikmah. Ya. Sampaikanlah kebaikan dan juga dengan hikmah. Dengan apa yang kita lakukan, insya Allah jika kita telah mencontohkan dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga kebersihan rumah kita, menjaga kebersihan tempat sampah kita, jangan membuang sampah sembarangan, Betul. menjaga kebersihan pakaian kita, menjaga kebersihan tubuh kita daripada najis, dan juga menjaga kebersihan hati kita. Insya Allah jika itu sudah kita mulai dari diri pribadi kita, ketika kita menyampaikan kebenaran tersebut, insya Allah akan diterima oleh keluarga kita dan juga masyarakat setempat. Berarti Jadi memang harus dicontohkan dicontohkan. tuh Reva, Betul. jangan nyuruh-nyuruh aja. Oke, kalau gitu mulai sekarang saya nyontoin Terry kalau makan harus bersih. Soalnya kan Itu kalau mah saya harus, apalagi nanti kalau kita buka puasa iya, ya. soalnya lapar ya. Jadi kita berhentilah nyuruh-nyuruh, ayo bersih, Betul. tapi kita contohin dengan kebersihan Kayak kita. waktu Orang SMA, melihat aku juga. tuh sering banget tuh kayak misalkan kerja bakti, lu bersihin dong, bersihin. Tapi Nyuruh aku terus diem ya. doang ya. Nggak boleh itu, jangan dicontoh ya. Tapi Iya. sekarang dia jadi contoh untuk semua harus bersih. Betul. Dari sisi penampilan. Oke, kalau gitu sekitar sekarang semua juga. ayo bersih-bersih di sini, jangan pada duduk. Nah, Pak Ustadz, kalau gini, kalau hukumnya nih bagi orang yang memang bisa dikatakan nggak terlalu peduli lah dengan kebersihan. Iya. Itu kalau tadi kan Terry mengatakan cara memberikannya seperti apa, penyampaikan ya. Kalau ini hukumnya seperti apa sih bagi orang yang memang tidak peduli dengan kebersihan? Baik, kalau kita melihat dari segi hukum, sebenarnya kita bisa rasakan dari dampak tidak menjagakan kebersihan tersebut. Salah satu di antaranya, sebelum kita masuk dalam area agama, dari segi kesehatan pun kalau kita nggak menjaga kebersihan luar biasa, kita dampak penyebabnya penyakit di mana-mana. Nah, ketika kita masukkan dalam kategori agama, itu dia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, dalam arti kata tempat ibadah kita kotor, pakaian kita kotor, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling penting ya, dari kita dulu gitu. Dan kita harus ingat, kalau kotor, kalau tidak bersih Allah tidak terima. Kalau kotor, kalau tidak bersih nggak bisa masuk surga. Seperti Benar. itu ya, Masya Kalau Allah. kotor Jadi, berarti nggak bersih gitu ya, itu Terry. otomatis kotor, hilangkan semua kekotoran gitu. Betul. Benar Nih, nggak kalau sih? saya ngeliat di TV baju saya kayak Wakanda ya. Forever. Oke, ini kita mulai keluar tema. Nah, Ustaz, Iya. kalau misalkan terkait dengan produk-produk yang memang banyak kan muslim-muslim yang memang saat ini benar-benar mengedepankan kebersihan. Nah, sebenarnya kalau untuk menjaga kebersihan sendiri dari pakaian kita sendiri, itu dimulainya tuh memang dari di nikah atau gimana sih orang tua bisa? Kita membicarakan orang tua nih. Mengingatkannya seperti apa? Ya, itu dia. Ketika kita menanam sesuatu, otomatis kita masukkan itu pertama ke dalam tanah adalah bibitnya. Iya kan? Bibitnya tersebut kita masukkan ke dalam tanah. Sama ketika kita mendidik kepada anak kita, dari bibit, dari mulai mereka sudah mengerti bagaimana cara membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu kita sudah mulai masukkan. Iya. Dan jangan lupa, pepatah Indonesia mengatakan bahwa buah nggak bakal Nggak jatuh jauh dari jauh dari pohonnya. pohonnya. Iya. Sebelum kita memiliki anak, kita tempaklah diri kita sejak dini juga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah berupa anak, insya Allah anak itu akan tidak jauh dari kebiasaan kita Nggak sehari. jauh dari buahnya. Betul. Bicara mengenai amanah, ada amanah yang harus saya jalankan juga Apa tuh, nih. Terry? Tapi bukan di sini, tapi di sana. Aku nggak boleh Mohon ikut. izin, jangan. Kamu di sini aja Ya temenin udah, Ustadz ya. oke. Kalau bersih-bersih boleh, sementara saya ke sana ya. Ustadz, mohon izin permisi Baik, dulu siap, sebentar. insyaallah. Permisi Ya, ya. waalaikumsalam. Kemana sih Terry? Tadi ke sana, karena di sana akan ada Binsu bagi berkah. Seperti biasa caranya adalah telepon segera ke 0215555111. Ada hadiah, berapa hadiahnya? Udah hafal semua kan? 2 kali Rp500.000. Kapan? Nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.